Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hadis ats-tsalathun, hadis ke-30. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini namanya hadis mu'an'an karena na'an, anyo, namanya hadis mu'an'an. Nanti dalam kajian hadis ada juga namanya nanti hadis marfu. Hadis itu memang langsung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hadis al-munqati, hadis yang terputus. Ada hadis mudallas. Jadi macam-macam nanti. Jadi makanya ketika kita menjadikan hadis itu sebagai dalil, kita lihat dulu hadis ini apa munqati, hadis terputus atau hadis marfu, ya. Nanti ada hadis mu'an'an. Nah, seperti ini mu'an'an. Anyo an Rasulillah. Nanti ada hadis yang mendengar saja, dia mendengar. Ada hadis melihat. Saya melihat Rasulullah. Beda makna saya melihat Rasulullah dengan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abi Tha'labah. Tapi tidak disebutkan di sini siapa itu Abi Tha'labah. Tha'labah itu kalau kita lihat dari bahasanya artinya musang, ya Pak. Musang. Jadi bukan berarti dia itu musang, tidak. Orang Arab sering mengait-ngaitkan sesuatu dengan kebiasaan seseorang. Seperti Abi Hurairah, kebiasaan dia dekat dengan kucing maka dipanggil Abi Hurairah. Ini begitu juga Abi Tha'labah. Apakah dekat dengan musang? Wallahu a'lam bisawab, ya. Seperti kakek Nabi, itu kakek Nabi yang kelima, itu ketemu dengan kakek Nabi juga, kakek Aisyah, ibu Nabi, ya. Ibu Nabi. Jadi kakek Nabi dengan kakeknya ibu Nabi itu sama, ya Pak. Itu kilab. Jadi Abdullah itu punya kakek, itu namanya kilab. Kilab itu artinya anjing. Nanti beda pikir itu kilab itu kok namanya anjing, Pak. Rupanya kakek Nabi itu beliau sering berburu, yang selalu kena buruannya selalu anjing. Maka dipanggil dengan kilab. Jadi baik lagi tanya tu roh tabuh nanana kilab je, Pak. Kilabnya kalbun itu anjing. Ini hanya masyhur nama itu sama nama orang Arab, masyhur dipanggil sehingga dipanggil dengan kilab. Jadi ini demikian juga an Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada 4 pesan Rasulullah di dalam hadis ini. Pesan yang pertama, innallaha ta'ala farada faraid. Allah sudah mewajibkan suatu fardu. Jino berbeda fardu dengan wajib, Pak. Kalau ada yang mengatakan wajaba dengan farada, itu apa bedanya? Apakah salat fardu atau salat wajib? Ya, yang dah betul, Pak.
Sebahagian ulama mengatakan yang fardu itu adalah karena daliluhu qat'iyan, dalilnya qat'i, jadi sudah qat'i. Kalau wajib itu dalilnya fakana daliluhu dhanni, beda dalil qat'i sama dalil dhanni. Kalau qat'i memang sudah jelas. Ini sebagian ulama, satu, yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan kalau fardu itu daliluhu minal Quran, dalilnya dari Al-Quran, maka dia menjadi fardu. Dan wajib itu fakana daliluhu minas sunnah, dalilnya itu dari sunnah. Ini dua pendapat ini dibantah lagi oleh ulama lain. Jadi kata ulama lain, hadza qaulun dhaif, ini perkataan yang lemah. Kalau ada yang mengatakan fardu itu berasal dari Al-Quran, wajib berasal dari sunnah, fardu itu dalilnya qat'i, sedangkan wajib dalilnya dhanni, wa hadza qaulun dhaif. Sekarang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, al-fardu wal wajibu bimakna wahid. Jadi fardu dan wajib itu maknanya satu, sama maknanya. Jadi kenapa bisa fardu dan wajib? Idza ta'akkada fasara fardiyan. Apabila sudah jelas dan ditetapkan waktunya, namanya fardu. Salat fardu, ya namanya. Karena waktunya sudah jelas. Wa in kana khairu dzalika fawajibun. Tetapi kalau tidak tetap seperti tadi ta'akkada, maka dipanggil dengan, disebutkan dengan wajib. Nyokenyo beda fardu sama wajib, tetapi maknanya sama. Jadi maknanya itu sama-sama kewajiban. Ya, makanya 10 ulama hadis ini mengatakan, ini hadis ini mengajarkan kita segala kewajiban itu berasal dari Allah. Segala suruhan itu berasal dari Allah, bukan dari sipulan, tidak. Semua kewajiban itu dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari sipulan, tidak. Menyotatanyong nyopu hukum, nyo fardu, pat hukum ji. Oh na perkataan sipulan, oh hanya pakai. Di mana hukumnya? Al-Quran dan Sunnah. Oh jud, nya nembak, jud. Ya, jadi artinya apa? Itsbatu hukmi yarji'u ilallah. Jadi isbat hukum itu, ketika ini fardu, ini wajib, ini tidak fardu, ini tidak wajib, yarji ilal Quran, yarji ilallah. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyodatan yang dah hukumnya wajib, pat pegah wajib. Oh hana 4 lom. Berarti hana wajib. Di mana hukum wajib zakat? Oh hana 4 mita, berarti hana wajib. Tetapi kewajiban zakat memang ada di dalam Al-Qur'an. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Yang di sini mentang kadif. Kalau zakat itu wajib. Aqimus salah wa atuz zakah. Di situ sudah jelas. Makanya kalau ada dalil qat'i, dalilnya jelas, berarti itu fardu atau wajib. Ya, Pak. Fardu atau wajib. Maka ulama mengatakan fardu dan wajib itu sama-sama kewajiban. Dan makna yang bisa diambil, segala kewajiban itu, segala hukum taklifi itu berasal dari Allah. Jadi hana dari lain. Yang menyodatanya bukan wajibnya. Tengkue pegah si fulan pegahnya berarti wajib. Kalau seandainya si fulan mengatakan dari mana kamu dapatnya, dari Al-Quran dan Sunnah, yang merujuk. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya wajibnya merujuk. Jadi makanya ini di dalam syarah mengatakan itsbatul hukmi yarji'u ilallah. Jadi pengisbat hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini wajib? Karena kanun itu begini. Kita kembali kepada kanun ni, semua kembali kepada Al-Quran. Tetapi kalau kanun itu berlandaskan Al-Quran dan hadis, nyanjit pakai. Ya, ketika membuat kanun itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, itu boleh pakai. Contoh, ya, jatah laki-laki itu 2 kali lipat dibanding perempuan. Ketika membuat kanun seperti itu, ketika kita tanya dari mana landasan hukumnya, dari Al-Quran. Di mana landasan hukumnya? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki dapat 2 jatah dibandingkan perempuan.
Tetapi kalau di dalam kanun mengatakan semua itu sama, bagian laki-laki dan perempuan itu sama. Waktu tanya ho kembali kanun ke pengahwinan. Ketika ingin bagi harta warisan laki-laki dan perempuan sama. Berarti ini tidak benar. Maka semua itu isbatul hukmi yarji'u ilallah. Jadi semua isbat hukum, kembalinya hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mewajibkan kewajiban. Dah contoh kewajibannya ada bacanya. Fardun faraid mithlu salawatil khamsi. Ya contoh sembahyang 5 waktu. Yang fardu ni. Jadi baik dah tinggal Allah sudah mewajibkan 5 bohnya. 5 waktu. Hanya sembahyang per waktu mentau. Dan hanya sembahyang leh waktu. Maka ketika ditanya oleh orang lain, orang dengku bahkan temayang leho mentang, temayang lain hana. Kenapa zuhur saja? Apa jawab beliau? Daripada simpulan hana temayang, gaya temayang leho mentang. Ya, ini juga keliru. Kamu kenapa salat zuhur dan asar saja? Ya bagus salat asar dan zuhur daripada tidak salat nih, Pak. Jadi ini maknanya apa? Bukan banding tu nyo daripadanya lebih baik sabah nya mentang, tidak bisa seperti itu. Ketika sudah mewajibkan khamsu salawat, maka wajib salat ini menjadi wajib. Kewajiban di dalam Al-Quran, kita sudah pernah membahas, kewajiban dalam Al-Quran itu banyak, atau dalam hadis. Tetapi larangan itu lebih sedikit dibandingkan dengan kewajiban. Kita sudah pernah membahas juga, banyaknya kewajiban, suruhan dalam Al-Quran. Kenapa banyak suruhan? Karena suruhan itu bisa memilih-milih, ada toleransinya. Ya, salatlah kamu. Kalau tidak bisa salat berdiri, salat duduk. Tidak bisa salat duduk, salat berbaring. Tidak bisa salat tepat waktu, bisa salat setelah habis waktu, tapi dengan syarat memang. Kita menjamak dan mengkasar. Ada syarat untuk menjamak, ada syarat untuk mengkasar. Saya tidak bisa salat karena dalam peperangan. Oje temayang. Farijalan au rukbana, bisa salat sambil berjalan, au rukbana, atau menaiki kendaraan. Ini ada diajarkan nanti di dalam fikih. Bagaimana salat dalam peperangan ketika seorang berjalan. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan farijalan au rukbana. Kamu bisa salat sambil berjalan dan bisa salat sambil menaiki kendaraan. Dan semua kewajiban dalam Al-Quran itu semua kembali kepada manusia. Faedahnya kembali kepada manusia. Yang menyodatanya kepu dah temayang dia. Kepu temayang. Allah menjawab dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Untuk petenang hati, untuk pekaya hati, untuk pejerau hati, untuk pemangat anggota tubuh, untuk lebih tahu dengan Allah, hana cara lain temayang ni, Pak. Hana cara lain temayang. Maka kenapa salat itu nak boleh tinggal? Hanya tinggal temayang. Ya. Itu semua kewajiban, Pak. Termasuk juga yang kedua, wazakah. Itu fardu, wajibnya, Pak. Tapi ada ketentuannya. Menyuhana harta kiban tak bayar zakat nih, Pak. Kalau kita tidak mampu, bagaimana bayar zakat nih, Pak? Makanya bayar zakat itu bagi yang sudah sampai nisab, dan bagi yang mampu, dan bagi yang ada harta. Menyuhana harta akibat tak bayar zakat ni, Pak. Dan kewajiban zakat ini, kewajiban zakat semua kembali kepada manusia juga. Yang pertama, untuk membersihkan hati, Pak. Hati katanya nasiput dengki kegap, nasiput kueh, nasiput ria, nasiput sum'ah, nasiput apa lagi, sum'ah, ria, penyakit-penyakit hati, Pak. Untuk menghilangkan penyakit ini, tidak ada cara lain bersedekahlah. Karena sedekah itu tuzakihim biha, bisa membersihkan hatinya dan bisa membersihkan harta seseorang. Maka harta gedanya menyomuhegle tak bayar zakat. Harta gedanya menyomuhegle tak bersedekah. Kita bersedekah. Kalau jiwa kita ingin bersih juga, perbanyaklah bersedekah. Maka kalau orang bakhil itu mustahil, Pak. Mustahil hatinya bersihnya orang bakhil, Pak. Orang krit. Maka kalau ingin menghilangkan sifat bakhil, tidak ada cara lain bersedekahlah. Kemudian contoh lain wasiyam, puasa. Ulun han tangguh puasa, ya, Pak. Nyo dalam perjalanan buka puasa.
nanti ganti puasanya, ya Pak. Baik hana dengan toleh puasa, karena ini puasa wajib atau puasa fardu. Kalau kita lihat dari pengertian yang tadi, Pak. Idza ta'akkada fahuwa fardun. Kalau sudah muakkad ini muakkad atau muakkad. Sudah ada ketentuannya, puasa Ramadan sudah ada waktunya, namanya fardun. Jadi makanya kalau kita melakukan itu, kalau kita tinggalkan, maka harus kita qadha puasa yang sudah kita tinggalkan. Kemudian disebutkan lagi wal hajj. Haji, Pak. Itu fardu atau wajibnya, Pak. Wa birrul walidaini. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. Apapun kondisi orang tua itu. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa diperkenalkan oleh Allah, wahai Musa, kamu mau tahu enggak penghuni surga? Coba kamu pergi ke sebuah tempat, kamu lihat pemuda itu calon penghuni surga itu. Nabi Musa langsung mendatangi tempat itu, melihat seorang pemuda yang sibuk dengan 2 ekor babi, Pak, ngembui tibu. Benga-benga kai pemano bui. Kemudian benga-benga kai juk makanan bui. Kemudian setelah itu sorenya dia bersihkan kandang babi. Butnya sampai but. Kalau salat ya ibadah ya seperti ada dalam Taurat, itu pun ala kadarnya saja. Bagaimana ibadah dalam Taurat? Salat 2 rakaat di pagi hari, salat 2 rakaat di malam hari. Ini syariatnya Tauratnya, Pak. Dan ibadah lain tidak dia lakukan. Bersedekah tidak, apa-apa pun tidak. Cuma mandikan itu saja. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada pemuda ini, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam surga kalau kamu sibuk dengan hal-hal yang haram? Bui kan haram, urusan ada pemano bui, tak jompun ke bui, babi nak boleh dimakan. Ini membuktikan kalau di dalam Taurat itu juga mengharamkan babi, mengharamkan anjing. Sama begitu juga di dalam Injil. Dan ada kewajiban-kewajiban tertentu di dalam Taurat dan ada di dalam Injil. Ketika itu pemuda ini mengatakan apa? Drone mangat drone. Ya, nama. Drone mangat. Drone na urung ci. Lun hana le urung ci. Nutu sa buinya. Ya, nama. Ini babi, kedua babi ini orang tua saya yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutuk orang tua saya menjadi babi. Tapi tidak disebutkan gara-gara dosa apa kedua orang tua ini, Pak, sehingga dikutuk menjadi babi. Saya sebagai anaknya, walaupun kondisi orang tua saya seperti ini, kewajiban saya untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Apakah saya memandikan dia? Apakah saya memberikan makan dia? Atau saya membersihkan kandangnya? Ini juga berlaku bagi orang tua yang tidak beragama Islam. Apabila seorang punya orang tua bukan beragama Islam, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak wajib patuh kepada kedua orang tuanya. Illa, kecuali wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kondisi orang tua apapun kondisinya, itu wajib kita patuhi walaupun dia tidak beragama Islam. Tetapi kalau dia wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dia berupaya untuk mensyirikkan kamu, mengajakkan kamu untuk syirik kepadaku, fala tutihuma, jangan pernah patuh kepada kedua orang tua. Maka kalau ada yang bertanya hukum berbakti kepada orang tua, wajib berbakti, apapun kondisi orang tua itu. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi seperti ada setahun yang lalu, saya memasukkan seorang pemuda itu agama Islam. Jadi pemuda ini berasal dari Sulawesi, Iplung dari rumah. Sulawesi itu bayangkan saja Pak, lagi Sumatera Utara, urung Kristen mendung, ya Pak, urung Kristen mendung. Jadi makanya pemuda itu lari, Pak, lari dari kampungnya. Setelah itu masuk Islam itu. Lun tanya, urung cik bagi ban, urung cik mentang Nasrani, Pak. Allah hai dah fikir ya, Pak. Saya nak mau lagi urusan karena dia Nasrani dia. Lun pegah, Pak, hainya wajib ni berite ba urung cik kalau saudara sudah masuk Islam. Saudara wajib untuk pulang berbakti kepada kedua orang tua saudara, apapun kondisi orang tua saudara.
Ya, jadi artinya berbakti seorang anak kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya musyrik, itu wajib. Birrul walidaini. Inilah salah satu yang dilakukan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abi Hurairah masuk Islam, itu ibunya masih musyrik. Bahkan kesyirikannya makin bertambah, setiap hari makin bertambah. Tapi Abi Hurairah sebagai anak terus berbakti kepada ibunya, karena itu adalah yang melahirkan dia, apapun kondisinya. Apakah ibu sudah gila? Na'udzubillah min dzalik. Hilang ingatan dan lain sebagainya, itu tetap ibu kandung katanya, Pak, yang membesarkan kita. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Anishkurli wali walidaik." Anishkurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepadaku yang sudah memberikan nikmat kepadamu, yang sudah menyatukan roh dan tubuh ke tubuhmu, dan sudah memberikan nikmat dan rezeki kepadamu. Bersyukur kepada kedua orang tuamu karena dia mendidik kamu, dia menjaga kamu. Saya pinjam rahimnya untuk supaya bisa melahirkan kamu. Ya, maka Allah mengatakan anishkurli wali walidaik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wasilatul arham. Ya, silaturahmi itu wajib rupanya, Pak. Silaturahmi wajib dan fardu. Jadi artinya apa? Kita wajib meninikan silaturahmi. Seorang sehebat apapun seorang itu, ahli ibadah dia, ahli Quran, ahli tahajud, ahli duha, ahli sedekah, tapi putus hubungan silaturahmi, maka hana dianggap oleh Rasulullah. Rasulullah dalam sebuah hadisnya apa kata Rasulullah? Doa kalian akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat jangan putuskan hubungan silaturahmi. Itu salah satunya. Seorang yang memutuskan hubungan silaturahminya dengan tetangganya, itu merupakan salah satu doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah seorang wanita yang menangis ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tetangga saya ahli ibadah, ibaca Quran, sedekah, pubunya, pubujih. Jadi rompokan demo, Pak. Akibat tetangga saya tinggal di samping saya, hana tenang lihat telon ya Rasulullah. Itu menaklon ikun kelon macam-macam ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Makanuha finnar, tempat dia di dalam neraka, kata Rasulullah. Maka seorang ahli ibadah itu, dia hebat berhubungan dengan Allah, interaksi dengan Allah dan berinteraksi sosial dengan masyarakat juga. Nyan baru seorang ahli ibadah namanya, Pak. Jadi bukan ahli ibadah dengan Allah saja, tapi dengan masyarakat tidak baik, atau dengan masyarakat saja dengan Allah tidak baik, maka ditolak semua amal ibadah dia. Maka harus ada dua-dua. Seorang hebat dengan Allah, hebat juga dengan masyarakatnya. Maka kalau ada orang hebat dengan Allah, mentang getemenak, mentang ngejai, mentang hanapah, berarti keimanannya masih diragukan, ya Pak. Kenapa? Memutuskan hubungan silaturahminya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pesan yang pertama. Innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha. Maka ketika Allah wajibkan ini, gewajibkan temayang, gewajibkan puasa, gewajibkan birrul walidaini kepada kedua orang tua, diwajibkan haji, fala tudayyi'uha, jangan kamu sia-siakan. Kalau sebagian mengatakan fala tatrukuha, jangan kamu tinggalkan kewajiban itu. Baik petinggai temayang, Pak. Baik petinggai temayang, jangan tinggalkan puasa. Jangan pernah tinggalkan ibadah haji dalam tanda kutip. Karena haji itu adalah ibadah maliyah dan badaniyah. Jadi ibadah maliyah apa? Ibadah harta. Menyuhana harta akibat naik haji. Kalau nak ada enggak sehat badan, bagaimana mau naik haji? Makanya di dalam kitab fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat artinya fikih penanjihan, fikih aulawiyat sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa istilahnya? Yang dikarang oleh Yusuf Gardawi, Pak. Ya, Yusuf Gardawi. Jadi kata Yusuf Gardawi, haji itu harus ada dua komponen. Kalau tidak ada dua komponen, maka tidak wajib haji. Ya, namanya. Jadi harus ada maliyah, harta, satu lagi harus sehat tubuh. Kalau kita tambah satu lagi di Indonesia, maka bukan di Indonesia. Maliyah, badaniyah, satu lagi tungguiyah, tunggu, daftar tunggu, ya, Pak. Tunggu. Jadi sehebat apapun seorang lompeng kana, kemudian saya sudah sehat, tunggu lagi, tunggu. Tabah tu preh tunggu, Pak. Padun trep, 20 tahun, 27 tahun, 50 tahun.
Menyona umur 80 tahun tambah mentang 50 tahun. Mungkinnya nyo mentang udip alhamdulillah. Tetapi jangan pernah takut ya. Diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, niatkanlah kamu itu niat yang ketiga dan keempat. Apabila meninggal dunia sudah niat yang ketiga dan keempat, kita belum melakukan ibadah haji, pahala haji kana apa katanya Pak? Ya. Tapi dengan syarat niat yang ketiga dan niat yang keempat. Bagaimana niat yang ketiga? Niat yang ketiga as-sidqu. Ya, Pak. Jadi dia sudah yakin betul. Dia yakin betul dengan duit sedemikian rupa, dia yakin betul dengan niat sedemikian rupa dia akan naik haji nanti, Pak. Atau yang keempat, al-azmu 'alal fi'li. Ya, Pak. Al-azmu 'alal fi'li, dia sudah berencana untuk naik haji. Cuma dia tunggu, daftar tunggu lama sekali. Sudah dia persiapkan semuanya. Nyom jai haji nyom, tiba-tiba meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, fayuthabu, maka dia diberikan pahala oleh Allah. Kata Imam Al-Ghazali, Pak, kenapa? Karena dia sudah niat yang ketiga dan niat yang keempat. Begitu juga orang buat kejahatan. Orang berbuat kejahatan kalau sudah niat yang ketiga dan niat yang keempat, dia meninggal dunia, maka niat dia itu akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Rasulullah mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Seorang pembunuh dan terbunuh dua-dua masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuh itu wajar masuk neraka, kenapa dia sudah membunuh orang lain? Bagaimana dengan yang terbunuh kok masuk neraka juga? Dia kan tidak membunuh. Ya, dia teraniaya lagi. Masa sudah teraniaya, sudah terbunuh, masuk neraka lagi? Sedangkan pembunuh wajar dia masuk neraka. Apa kata Rasulullah? Si terbunuh itu dia sudah berniat dari rumah, kata Rasulullah. Dia sudah berniat yang terbunuh itu untuk membunuh si A. Dia persiapkan parangnya, persiapkan pedangnya, persiapkan fisiknya untuk membunuh si A. Tapi belum sempat dia bunuh si A, dia sudah dibunuh oleh si A. Makanya dia itu masuk neraka, kata Rasulullah. Ini kalau kita kombinasikan dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali tadi, ini masuk ke dalam niat yang ketiga dan niat yang keempat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya di sini kalau dikatakan di sini aitu miluha, jangan kamu lalaikan salat 5 waktu. Ya, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, yang baik pelalai, Pak. Kenapa? Karena itu sebuah kewajiban. Yang wajibkan itu Allah, bukan simpulan tidak. Simpulan dipegang bino, kamu harus begini, kamu begini. Kalau kita nak patuh tak ada masalah. Tetapi ketika Allah mengatakan salat itu wajibnya, Pak, kita harus patuh, Pak. Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bal hafidhu 'alaiha, tapi jagalah waktu salat itu. Seorang yang menjaga waktu salat ini seperti Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfadka. Jagalah waktu salat. Nyo katru lehu dah sembahyang lehu, katru asar dah sembahyang asar. Dah jaga waktu sembahyang. Nyo pajan maghrib, pajan isya, pajan subuh. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, Allah akan menjaga dia, Pak. Ya. Nyo pagiban Allah akan menjaga kita. Nyo sembahyang hana jelah, Pak. Sembahyang lehu kara asar, asar kara maghrib, maghrib kara isya, isya kara subuh, subuh hana mupat, ya, Pak. Kalau kita baru melakukan seperti ini, pajan Allah dia menjaga katanya. Kalau ingin dijaga oleh Allah, waktu kewajiban itu dijaga, maka Allah juga akan menjaga katanya. Tak mungkin Rasulullah bohong, Pak. Rasulullah ketika mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka, adalah hadis sahih. Tak mungkin Rasulullah membohongi Ibnu Abbas. Sekarang pesan Rasulullah yang kedua, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah itu sudah menetapkan. Ini kalau di dalam dalam satu pendapat, ada dua pendapat. Menetapkan apa itu? Al-wajibat wal muharramat. Allah sudah menetapkan ketetapan. Ini wajib, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini syubhat, ini halal, ini haram. Itu hudud. Fala ta'taduha. Jangan kamu melanggar. Baik melanggar, ya, Pak. Jangan melanggar. Ketika Allah katakan la taqrabu zina, jangan berzina, baik pebut. Ketika Allah katakan dirikanlah salat, tak pebut, ya, Pak. Tapi sebagian pendapat mengatakan, dan pendapat ini juga tetapi lebih kuat pendapat pertama tadi, Pak. Al-wajibat wal muharramat. Kewajiban-kewajiban dan sesuatu hal yang haram.
Tapi ada juga pendapat yang mengatakan uqubah. Uqubah itu apa? Uqubah sanksi. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sanksi. Seorang penzina harus dirajam, seorang penzina harus dijilid, seorang pencuri harus potong tangan, seorang pemabuk harus dicambuk, ya, Pak. Ini namanya hudud. Tetapi pendapat kedua ini lebih lemah dibandingkan pendapat yang pertama. Ulama hadis mengatakan al-awwalu shawab. Yang pertama itu lebih benar. Mana lebih benar? Al-wajibat wal muharramat. Jadi ada ketentuan Allah, mana wajib, mana yang haram. Semua sudah jelas. Yang tidak jelas apa? Yang tidak pernah baca Quran, yang tidak pernah baca hadis, maka dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia tanya nyoto halal te haramnya. Dia baca Quran, dia baca hadis, ya, Pak. Jadi makanya wa bainahuma umurun mutasyabihat. Kalaupun tidak disebutkan berarti itu syubhat, ya, Pak. Kalau syubhat, Rasulullah mengatakan faman ittaqal syubhat, barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, dia sudah menjaga kehormatan dia. Jadi artinya menyona syubhat-syubhat, kan? Nyo hala pe haram. Oma darah hala dan haram kibannya, Pak. Engke syubhat menurutnya, Pak. Kita tinggalkan saja. Seorang yang meninggalkan syubhat faqadis tabra'a lidinihi wa irdihi. Dia sudah menjaga agamanya, sudah menjaga kehormatannya. Apabila dia lakukan juga syubhat, maka seperti seekor binatang yang berada di samping kebun orang lain. Yushaku ayyaka afiha. Dikhawatirkan binatang tadi bisa masuk ke kebun itu. Ya, nih, Pak. Makanya kalau kita ada hal-hal syubhat dapat tinggal mentong, ya, Pak. Hai nyona alah bah gede syubhat, ya, Pak. Karena kamu jampu-jampu atago tanya kakek lalu lum perida laju, ya, Pak. Makanya dia sudah menjaga harga dirinya, Pak, dan sudah menjaga agamanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya tadi sekarang ini pesan yang kedua. Sekarang pesan yang ketiga. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Ini walaupun hampir sama seperti yang kedua, tetapi ini lebih keras lagi, Pak. Harama itu ada tasdid, ya, Pak. Tasdid itu apa? Kalimat haram itu sampai uro kiamat tetap haram, Pak. Nyo haram maju sampai kita meninggal dunia. Kiamat itu di dalam tafsir Al-Qurtubi, kiamat itu berpisah roh dan tubuh. Apakah babi ini bisa menjadi halal? Tidak, dia tetap haram. Kecuali dalam kajian nanti, dalam kajian fikihnya mudaratnya lain pembahasan, Pak. Semua yang mudarat, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat itu membolehkan segala hal. Ini kalau darurat. Darurat itu bagaimana? Darurat itu la sabila ila khalas. Jadi tidak ada celah-celah lain untuk bisa ini. Itu namanya darurat. Nyo, kita sudah lapar sekali ini. Yang na cuma bui. Hana mungkin, Pak, dalam perjalanan kita mencari ini enggak mungkin lagi. Kalau kita pergi tengah jalan, can meninggal tengah jalan. Enggak mungkin lagi, enggak ada apa-apa lagi kecuali babi. Maka babi ini menjadi darurat, makan babi, Pak. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Tetapi enggak boleh nyo darurat. Nah cara lain, hana pupunyo daruratnya. Lanjut, Pak. Ketika kita onyo nabui dia nabi binatang lain, Pak. Lebih gecok je hilang, Pak. Itu darurat namanya. Ada pilihan lain. Maka kalau tidak ada pilihan lain itu darurat namanya. Maka ketika Allah mengatakan harama itu begini, ada tasdid. Apa makna tasdid? Kalau daraba memukul. Ya, memukul sekali, Pak. Tadaraba saling memukul, ada dua orang saling memukul. Daraba memukul nak pernah berhentinya. Maknanya apa? Haram itu nak pernah berhenti, haram itu. Untuk tiada hana haram le kahala hana tetap haram. Main judi kahala ndek kaje ndeknya tetap haram banyak. Nyo kahala tetap haram kecuali minuman yang kita temukan di dunia seperti khamar itu nanti akan berbeda. Seorang akan ketemu juga nanti di dalam surga yang beda kalain, yang kalain. Maka ini cuma namanya saja khamar. Bedanya kalau khamar ini sudah bau dan memabukkan, kalau itu tidak bau. Kenapa tidak bau? Karena terakhirnya keluar miskun, ya, Mbak, miskun. Seorang ketika minum khamar di dalam surga yang keluar wangi-wangian. Tidak sama seperti khamar ketika di dunia.
Khamar di dunia sudah haram. Kenapa haram? Menghilangkan akal seseorang. Salah satu fungsi istilahnya itu, menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga kehormatan. Tapi kalau sudah akal sudah hilang, maka dia akan berbuat sesuatu hal yang lain, Pak. Dia akan berbuat yang haram. Ini kalau hilang akalnya, Pak. Maka minum sesuatu hal yang bisa menghilangkan akal itu, maka menjadi haram. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah mengatakan fala tantahikuha. Makna tantahiku fala taf'aluha. Jangan kamu lakukan. Ini haram, jangan lakukan, kata Rasulullah. Kan simpel sekali, Pak. Udepnya simpel dah. Patuh saja kepada Allah. Setiap seorang yang patuh kepada pimpinannya. Jadi bawahan patuh kepada pimpinan. Kata pimpinannya, kamu datang jam 7, bersihkan ruangan saya. Setelah itu jam 8 kamu bawa minuman ke tempat saya. Jam 10 kamu pel tempat ini. Itu bawahannya patuh dan taat. Tergolong petujuh katruk ruangan gepeglih mendung. Ini petugas ini tanpa meminta kepada pimpinannya, dia sudah memberikan reward. Tangjit aja rewardnya, Pak. Atau kita naikkan pangkat. Atau jangan di sini lagi kerjanya di tempat lain lagi, Pak. Diberikan reward. Tetapi kalau ada seorang bawahan, ketika pimpinannya mengatakan kamu datang jam 7, tiploh kerja. Kamu bersihkan ruangan saya, hana gepeglih. Kamu nanti pel ini, hana gepubut, Pak. Nyan preh mentang becat, Pak. Preh mentang kita nak li pimpinan, Pak. Dan bisa saja nanti dia hanya pakai leh, Pak. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita itu patuh dan taat kepada Allah, maka semua jalan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo katanya semayang patuh mak siut pi patuh, mak siut pi dak puput. Semayang dak puput, puasa dak puput, mak siut pi dak puput. Temenak gok pi dak puput, cok tak gok pi dak puput, pajo harum pi dak puput, Pak. Maka bagaimana kehidupan kita bisa dibuka oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan kenikmatan oleh Allah, kalau kita tidak patuh pada satu segi dan tidak patuh pada sudut yang lain. Kita patuh pada Allah, pada salatnya kita patuh, tapi kita tidak patuh pada sudut yang lain. Tak menak gop, tak jih gop, macam-macam, Pak. Maka tidak dikatakan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seperti ini. Makanya Rasul mengatakan fala tantahikuha. Jangan kamu lakukan hal itu, bek pubut, Pak. Jangan kamu itu berzina, bek pubut. Jangan minum khamar, bek pubut. Jangan kamu dekati zina, bek pubut, Pak. Jadi kan simpel sekali, Pak. Jangan lakukan ini. Maka di dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan konsep hidup itu cuma dua. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu saja. Dan bahkan beliau menambah lagi, Pak. Al-ibtila'u imma fi al-amr wa imma fi nahi. Ujian itu juga ada dua. Ujian dalam hal perintah, ujian dalam hal larangan. Ya, Pak. Gelarang oleh Allah untuk makan babi. Go ujo katanya apa tak apa jauh bui. Ketika Allah mengatakan la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kamu pilih pemimpin musuhku dan musuhmu. Ya, Pak. Yang go ujo katanya apa? Apakah katanya tak pilih pemimpin musuh Allah atau musuh katanya yang gojo katanya? Kalau tetap kita juga melanggar, berarti hanya pakai urungnya, Pak. Pak. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah 3. Sekarang yang keempat kata Rasulullah. Wasakata an asya. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mendiamkan, tidak mengatakan semua haram, hana apa? Gediamkan saja. Maka waktu tamita hukum, nyo pekan hana hukumnya, didiamkan saja. Kalau didiamkan saja, ini merupakan rahmatan lakum. Ini rahmat bagi kita nyo. Maka jibek tanya-tanya, Pak. Kaum terdahulu kata Rasulullah, mereka hancur gara-gara banyak bertanya. Bani Israel ketika diwajibkan antadhbahu bakarah, sembelihlah satu ekor sapi, ditanya pewarna sapinya, warna kuning, padum na umu. Tanya umu loh, Pak. Umu sekian. Pejut lemo yang kamu bajak sawahnya. Pejut lemonya je yang letak menyong, Pak. Jadi ada yang letak menyong lagi Bani Israel. Ketika tidak orang nyona sumbangan untuk ke masjid. Datanya mepeng ya, kepunya, padumboh kana belau, padumbohnya, kebudak tanyong. Menyojo hanajo kaku, Pak. Pegang mentang nyo hanajo kaku. Ya, Pak.
Ketika mau memberikan, berikan saja. Baik tanya, nyo untuk kibau Quran, kibanyo, kibanje, hana boleh tanya ngembak. Jangan banyak tanya. Ya, ngembak. Kalau mau bantu, bantu, enggak bantu ya sudah. Jadi makanya ada seorang sahabat bertanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan turun ayat tentang kewajiban haji, Pak. Sahabat bertanya, "Akulah amin ya Rasulullah, petitit ya Rasulullah." Rasulullah diam saja. Rasulullah diam saja. Sehingga Rasulullah hai kedengar oleh, kita tanya lu, petitit ya Rasulullah, ya, Pak. Dalam Al-Quran kan tidak disebutkan tiap tahun. Dalam hadis kan tidak disebutkan. Pemuda ini selalu bertanya, petitit ya Rasulullah, petitit ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan diam saja. Pemuda ini bertanya lagi. Akhirnya kata Rasulullah, kalau saya jawab nanti wajib temai tititun, wajib tititun yang apa namanya naik haji. Makanya jangan tanya-tanya. Ketika tidak disebutkan, beda yang tanya, imentong, ya, imentong. Ya, maka hukum ini juga berlaku ketika kita datang ke masjid, tajak masjid, Pak. Tiba-tiba taduk basap pun, rupanya basah ini, Pak. Nyampe tanya-tanya, duk aju nampu, Pak, duk laju le. Kecuali nanti ada BKM mengatakan, oh mal tengku baik neduk inan, itu iya nak mi beno inan, ya, Pak. Baik tanya-tanya duk aju, Pak. Nah, nak perle nyo cicek le, CCTV. So beno duk ina, so yang toi, so yang je, so yang nyo, habis hotel-hotel, Pak. Maka jangan tanya, duduk saja nak bupu. Kecuali sudah jelas nanti nyo buno bino, nyo bino. Beda mita-mita lah. Demikian pula jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain yang banyak. Beda mita-mita salah. Si A kalau sudah marah si B, pupu si B menu salah, Mbak. Yang salah, menu salah. Pekon karena kaku Mbak, kadengki. Seorang kalau sudah dengki, si A kalau sudah dengki sama si B, pupu sampai salah, Mbak. Sekecil apapun perbuatan dia mendum, Pak. Maka baik puput lagi nyawa. Keput datanya tahu uke-uke ni, Pak. Kita bergaul saja hana pupu, Pak. Nyan. Hana perle tipulan bino mandum dia, Pak. Droh hana dia nyawa. Nyan. Maka Rasulullah mengatakan wasakata an asya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan sesuatu, tidak mengatakan ini haram, ini begini dan lain sebagainya, itu merupakan rahmat bagimu. Ghairu nisyan. Allah tidak lupa, hana tuwa Allah, ya. Ini sama seperti pertanyaan Fir'aun. Pertanyaan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, Fir'aun mengatakan siapa Tuhan itu? Dijawab oleh Nabi Musa, pencipta langit dan bumi dan lain sebagainya. Kalau kamu berbuat kebaikan maka akan diberikan reward. Kalau kamu berbuat kejahatan maka akan diberikan sanksi. Ditanya oleh Fir'aun, fama ba'alul qurunil ula. Bagaimana orang-orang terdahulu, ya, Mbak? Qurunil ula. Makanya ada orang-orang yang ini ada kalimat kuruni. Corona dalam Al-Quran lagi. Padahal bukan corona, ya, Mbak. Yang kurun itu maknanya masa, ya, Mbak. Kan ada dulu yang viral gitu, ya, Mbak. Ibu kata rupanya corona katrib dalam Al-Quran, ya, Mbak. Kuruna itu bukan, ya, Mbak. Padahal kuruna itu jamak dari karnon. Karnon itu 100 tahun, kurun itu ratus tahun, sehingga abad, ya, Mbak. Pikir corona ya, karena corona, ya, Mbak. Maka ada juga yang mengatakan ini tafsir batil namanya, Pak. Corona itu sesuai dengan namanya kuruna. Makna kuruna apa? 100 tahun. Maka corona akan datang setiap 100 tahun. Punya pegah lebay. Punya pegah, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau ada sesuatu hal, tetapi jangan salah, baik salah. Ini yang dimaksudkan Rasulullah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang tidak baca Al-Quran dan Sunnah tidak tahu dia entah haram entah yang halal. Dalam hadis kan disebutkan ini binatang, ini haram, ini halal, ini begini. Semua disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Nanti baik sampai dia tajak dia nyo sang hana disebutkan sang haji hana bukunya. Baik tanya pajuh. Padahal adalah hadis haji pajuhnya haram, maknya. Makanya pelajari dulu hadis. Pelajari dulu Al-Quran. Nanti kalau tidak disebutkan, ya, contoh biawak, ya, Pak. Jadi waktu itu sahabat Rasulullah karena tidak suka saja biawak. Ad-dab, ya, dab namanya, Pak. Ad-dabbu. Waktu itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah makan. Rasulullah tidak mau, hana baju. Bukan berarti tidak makannya Rasulullah itu menjadi haram, tidak, ya, Pak. Mau makan. Katanya waktu itu kalau mentang hai dah baju, Pak, biawak, ya, Pak. Hi buaya, Pak. Hi buaya, ya. Jadi handa baju dia. Ya, Pak. Ini sama seperti Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ketika melihat onta, alergi kayaknya, Pak. Baju onta alergi. Maka Nabi Yakub mengatakan apa?
ini onta ini haram untukku, haram untukku. Makna haram bukan haram seperti yang ada dalam Al-Quran, tidak. Artinya tidak boleh makan saya tidak boleh makan. Ini makna haram, Pak. Bukan haram syar'i, tidak. Ini saya tidak boleh makan, ini haram untuk saya. Akhirnya perkataan Nabi Yakub didengar oleh Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Onta itu haram untuk dikonsumsi. Akhirnya mereka ketika pada masa Nabi Musa alaihissalam, sebahagian Yahudi mengotak-atik Taurat sehingga mereka memasukkan ke dalam Taurat dan mengatakan hadza min indillah. Kenapa Bani Israel sebagian itu Yahudi saya laknat? Karena mereka memasukkan sebahagian perkataan mereka dan mengatakan ini dari Allah. Salah satunya pengharaman onta. Nyata kalian Taurat pada masa Nabi Musa kabeh dia otak-atik ya, so otak-atik Yahudi yang mau otak-atik, sehingga mereka mengatakan onta itu haram. Rupanya setelah diselidiki, rupanya yang haram itu yang nggak boleh makan cuma Nabi Yakub saja. Karena mereka loyal kepada Nabi Yakub, mereka itu tersanjung dengan Nabi Yakub, maka mereka mengikuti pendapat Nabi Yakub, onta itu haram. Fala tabhathu anha, jangan kamu cari-cari. Nyopunya minta masalah nanti, Pak. Baik, minta masalah. Hidup ini mudah sekali sebenarnya. Hidup ini mudah, jalankan perintah, tinggalkan larangan, mudah sekali. Kita nyota pusulit rau, nyo pakai ban, menyobi no kibat, nyobi katutah lomba. Nyo tanda ibi no kibat. Nyo itu yang nemi pakai ban, nyo. Dan nyota puput dan jupu yang jema. Kecuali sudah ada dalilnya kait nyo anak mitoi nya ne, Pak. Contoh imam jadi imam, Pak. Ketika jadi imam ragu-ragu, Pak. Nyo pekala wudu nya ne, Pak. Apakah saya sudah wudu tadi atau belum wudu? Makanya al yaqinu la yazalu bisyakki. Yakin itu tidak bisa hilang dengan syak. Kenapa? Kita setiap mandi itu selalu berwudu. Kita sudah yakin, Pak. Ini sudah yakin, maka syak nggak perlu lagi. Kecuali bukan syak, sedang kita takbir Allahu Akbar. Imiyu bitakbir ci ada tebi angin, Pak. Tebi angin, Pak. Allahu Akbar imi tebi angin, Pak. Itu apa yang kita lakukan? Sebagian nanti Allah terlanjut aju gede pu demai, pu nasot tepu, Pak. Pu nasot tepu nya ndak cara, Pak. Sebagai imam. Bagaimana caranya? Langsung dia batalkan terus, bisa dengan dua cara kata Imam Asy-Syafi'i. Cara yang pertama, dia langsung salam, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Atau cara yang kedua, dia lepaskan tangannya langsung dia keluar. Maka jindu pekena pintu imam ini di Pak. Jadi dia keluar langsung ke sana, Pak. Makanya orang yang di belakang imam paling enggak tahu masalah hukum. Baik waktu imam mentu, Allah Akbar. Assalamualaikum. Hai golong salam lah Pak Hurulike, Pak. Hai golong salam hon aja. Ketika mau ke sana nanti kita hon aja. Sembayang golong beres helong golong habis. Maka nanti apa namanya? Seandainya imam tidak ada, menyai maju ring elika imam hai tepu sapu, Pak. Maju lika banyak kalau lebih kacau lah, Pak. Ya, lebih kacau lagi. Sedangkan kita tadi sudah takbiratul ihram. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau dalilnya sudah jelas, contoh di pakaian sudah ada najis, Pak, ada najis. Sudah jelas itu. Maka jangan salat nih, Pak. Baik temayang. Tetapi kalau kita tidak tahu, hana tak tepu katanya, hana tepu, temayang juga minta-minta nyopena atau baik minta-minta ya, Pak. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh hadis Hasan. Ini hadis ini Hasan. Makna Hasan, hadis kalau dilihat dari isinya, dari isi ya, Pak. Bukan dari perawi, dari isinya itu ada 3. Yang pertama hadis sahih, itu level paling tinggi. Yang kedua hadis hasan, itu di bawah level sahih. Yang ketiga hadis dhaif. Maka hadis dhaif itu diperhitungkan juga. Bahkan di dalam mazhab Hanafi, apa kata Imam Hanafi? Hadis dhaif bisa menjadi hujjah apabila hadis hasan dan sahih itu tidak ada. Maka dia bisa menjadi hujjah. Ini menurut mazhab Hanafi. Nanti bisa kita lihat di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Ada 4 mazhab. Ada juga nanti kitab Fiqhu ala Madzhabul Arba'ah. Fikih 4 mazhab. Ubinu tebal kitab. Jadi mungkin kita bisa memadukan. Oh mazhabnya bina, oh nyobina, oh naurun semayang bina, na takbir Allahu Akbar jaro mayub. Baik, tapi tak betul langgau, Pak. Kita kelak tak betul langgau. Nyambannya kaliran tu saatnya. Bahkan abi takbir kebudu jaro mayub Allahu Akbar. Nya kaliran sat. Padahal kita yang sesat, Pak. Kita yang hana tepu. Ada hadis yang seperti itu, ya, Pak. Sami'allahu liman hamidah yang bersedekap, ya, Pak. Ada hadis seperti itu, ya, Pak. Atau ketika tahiyat akhir
Tahiyat akhir kan ada yang iftirash, ada duduk tawarruk. Ya, Mbak. Iftirash bagaimana? Iftirash itu kata Imam Asy-Syafi'i itu duduk punggung kita itu ke lantai. Duduk ya, Mbak. Itu iftirash. Atau tawarruk, kita duduk di atas dua kaki. Ketika tak kala nak urang duduk atau dua kaki, waktu tahiyat akhir Allahu Akbar. Nya kata sa dua leput tat mendum Mbak. Padahal Imam Asy-Syafi'i mengatakan gedenya sadamat Mbak. Syafi'i. Walaupun ulul Syafi'i Mbak. Walaupun yang lain hana tadi. Imam Syafi'i sendiri mengatakan dalam tahiyat akhir ya juzu tawarruk wal iftirash. Boleh duduk tawarruk dan iftirash. Yang pun dah pegang Mbak. Menyata pegang. Hana Syafi'i lagi tah dalil pegang Syafi'i bina. Imam Syafi'i sendiri mengatakan ya juzu tawarruk wal iftirash. Boleh duduk tawarruk, boleh iftirash, dua-dua. Itu sama seperti tahiyat awal. Tetapi kalau kita di Aceh ini karena sudah terbiasa duduk iftirash, ketika melihat yang lain inyanya kamu lenggih sebab. Makanya direkomendasikan untuk ketanya-tanya Pak. Atau kita pergi ke kampung orang lain, duduklah seperti mereka duduk juga. Ya, Pak, duduk lagi awak duduk. Karena dikhawatirkan ada yang tidak paham menyalahkan kita nanti, Pak. Nya ndong katalah dah ulang temayang dah, Pakan neduk, pakan lain dah neduk. Ya, Pak. Saya rasa cukup sekian. Sudah jam 6:30, maka lewat lombanya. Lewat. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.